Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas video dasar-dasar penyuluhan. Perkenalkan, nama saya Tanjung Samsil Fajar dengan nomor induk mahasiswa 058262514. Pertanyaannya adalah, jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi pertanian. Berikan contoh masing-masing. Kedua, seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan penyuluh? Nomor 3, salah satu jenis pendekatan penyuluh adalah penyuluh partisipasif. Mengapa disebut partisipasif? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasan. Nomor 4, bandingkan karakteristik ini jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan laku dengan jenis pendekatan partisipasif, ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Jawaban nomor 1. Adopsi adalah proses perubahan perilaku pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan oleh penyuluh. Jadi adopsi itu menerima sesuatu yang baru yang ditawarkan dan diupayakan oleh penyuluh. Maka proses adopsi dapat digambarkan suatu proses komunikasi yang diawali dengan penyampaian inovasi sampai dengan terjadi perubahan perilaku. Sedangkan difusi merupakan suatu proses penyebaran inovasi di antara petani sehingga jumlahnya yang mengadopsi inovasi tersebut menjadi besar. Dengan kata lain, proses difusi adalah proses penyebaran dan penyerapan inovasi dari satu petani ke petani yang lain. Nomor 2, upaya yang dilakukan. 1. Melakukan diagnosa terhadap masalah-masalah masyarakat serta kebutuhan nyata yang belum dirasakan oleh masyarakat. Upaya nomor 2, membuat sasaran menjadi tidak puas dengan kondisi yang dialaminya dengan cara menunjukkan kelemahan mereka, masalah mereka, adanya kebutuhan-kebutuhan baru yang mendorong mereka untuk siap melakukan perubahan. Upaya nomor 3, menjalin hubungan erat dengan masyarakat sasaran dan bersamaan dengan itu semakin menunjukkan kesiapan untuk membantu mereka. Serta membuat mereka yakin bahwa mampu membantu untuk memecahkan masalah serta mewujudkan tercapainya kebutuhan-kebutuhan baru. Upaya nomor 3, mendukung dan membantu masyarakat sasaran agar keinginan-keinginan untuk melakukan perubahan tadi dapat benar-benar menjadi tindakan nyata untuk melakukan perubahan. Upaya nomor 4, memantapkan hubungan dengan masyarakat dan pada akhirnya melepaskan mereka untuk berswadaya melakukan perubahan-perubahan tanpa harus menggantungkan bantuan guna melaksanakan perubahan. Nomor 3, penyuluhan disebut partisipasif karena masyarakat sasaran seperti petani atau kelompok tani dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses penyuluhan. Dimulai mengidentifikasi masalah, merencanakan kegiatan, mengambil keputusan, melaksanakan hingga mengevaluasi hasilnya. Dalam pendekatan masyarakat ini bukan hanya petani menerima informasi, tetapi menjadi pelaku utama dalam kegiatan penyuluhan. Karakteristik pendekatan partisipatif. Nomor 1, merupakan sebuah proses pembelajaran pemberdayaan masyarakat yang bermaksud untuk perbaikan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Nomor 2, berlangsung secara terus-menerus dan berorientasi aksi yang merupakan faktor kunci keberhasilan, tidak hanya mengungkapkan saja tapi tidak melakukan. Karakteristik nomor 3, memberikan solusi yang bersifat spesifik, lokal, dan fleksibel. Karakteristik nomor 4, pemerintah yang baik. Semua pihak harus terbuka untuk menerima masukan dari orang lain. Tanpa keterbukaan, maka setiap usaha perbaikan itu akan sia-sia. Karakteristik nomor 5,
bersifat menyeluruh. Pelembagaan penyuluh pertanian bersifat menyeluruh yang melibatkan disiplin ilmu, baik sosial, pendidikan, manajemen ekonomi, maupun statistik. Nomor 4, pendekatan laku. Tujuannya menyampaikan inovasi teknologi pertanian kepada petani agar produksi meningkat. Sasarannya petani, sasaran yang telah ditentukan, biasanya melalui kelompok tani. Organisasi bersifat terstruktur. Metode pelatihan teknis, kunjungan lapangan rutin, penyampaian materi, dan penyuluh kepada petani. Peran penyuluh sebagai pemberi informasi, pelatih, dan pengarah utama. Penyuluh menjadi pusat sumber pengetahuan. Sedangkan pendekatan partisipatif tujuannya memberdayakan petani agar mampu mengenali masalah, mencari solusi, dan mengambil keputusan secara mandiri. Sasarannya seluruh anggota masyarakat tani yang terlibat aktif sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah. Organisasi lebih fleksibel dan terbuka. Hubungan antara penyuluh dan petani sejajar. Keputusan bisa dibuat bersama. Metode diskusi kelompok, musyawarah, identifikasi masalah bersama, praktik langsung, dan belajar dari pengalaman petani. Peran penyuluh sebagai fasilitator, pendamping, motivator. Penyuluh membantu petani menggali pengetahuan dan menentukan solusi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.